Fahadha mongko utawi kalimat-kalimat seperti ini, wafanu dan bidangnya kalimat seperti ini, iku mimma setengah sangking kalimat-kalimat qodistatoro yang telah menyebar luas, mabur-mabur fil bilad di berbagai negeri wilayah saroruhu percikan apinya. Jadi percikan apinya wis nyebar ke mana-mana. Fitnah itu loh, LAE loh. Wa adu malan dadi gede banget fil awam di kalangan orang awam opo dororuhu mudorote. Biye gila ana wong ngucap-ngucap ngono, anallah. Ya dikamplengi apa orang ini? Wajib kamplengu. Waman utawi sapa wong iku nataka mengucapkan bisain sebagian sedikit dari kalimat-kalimat begini ini, faqatluhu afdal, maka membunuh orang itu afdal lebih baik, fitinilah kanggo njogo agamane Gusti Allah, min ihya'i asratin tinimbang mempertahankan hidupnya 10 orang sekalipun. Mending wong ngono iku dipateni. Dan dari dulu ulama-ulama itu terlepas dari benar salah, yang jelas bahayani wong awam. Terus kayak bocah cilik tidak maca puisi ya, Yesusmu Yesusku niki lah. Kuplaan NU bisa. Wa amma Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah fala yasihu ma hukiya. Dan sedangkan tentang Abu Yazid katanya ngucap subhani subhani, tidak sahih apa yang dihikayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami. Wa in sumi'a dzalika minhu. Wa in sumi'a, lamun pernah didengar dzalika kalimat itu minhu dari Abu Yazid, fala'allahu kana yahkihi anillah. Barangkali dia menceritakan itu dari Allah, bukan atas nama dirinya. Jadi dia nggak mungkin mentasbihkan dirinya sendiri. Itu ceritanya Allah fi kalamin yuradidu fi nafsi, dengan kalimat yang dia ulang-ulang kalimat itu dalam dirinya. Podo karo saya sampean ngucap innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, ya kan? Sampean nek maca ngene iki kan niate maca kalimate Gusti Allah. Begitu juga ketika Abu Yazid ngucap subhani subhani, itu niate maca kalimate Gusti Allah, bukan kalimatnya dirinya, ngono lho. Paham ra? Masih aku yo iso ngucap maca Quran panjene. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Fa innahu ma kana yanbaghi an yufhama minhu dzalika illa ala sabilil hikayah. Fa innahu sungguhlah maka yang bagi tidak patut an yufhama dipahami minhu dari Abu Yazid Al-Bustami dzalika mengkono kalimat subhani 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 ila kecuali ala sabilil hikayah, apa nyeritakne dawuhe Gusti Allah. Jadi seakan-akan qala Allah taala, Gusti Allah dawuh subhani. Qala Allah taala, Gusti Allah dawuh innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ngono kuwi. As-sinfu tsani, kelompok kedua minas sathi dari kalimat satohat, kalimat flame diucapkan mungkin apa seakan-akan juga enggak sadar, moro-moro terucap kalimatun ghairu mafhumah, kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami. Laha dhawahir ra'iqah, laha bagi kalimat itu dhawahir penampilan dhahir ra'iqah yang sangat indah. Wa fiha di dalamnya ibaratun ada ungkapan hailatun yang luar biasa, walaysa waraha ta'il, namun dibaliknya enggak ada makna, enggak ada ta'il.
Nggak ada maknanya, ronok faedah. Padha karo kalimat wong gendeng piye lek mahami. Ana ser-seran sapa kalimat wong gendeng ora karu-karuan. Wa dzalika imma an takuna ghairu mafhumatin 'inda qailiha. Wa dzalika utamangkon mau iku imma ana kalane antakuna yen to ana apa kalimat-kalimat ana iku ghairu mafhumatin ora dipahami inda qailiha sampai menurut yang ngucap sekalipun. Sing ngucap dhewe lho ya ora paham. Bal balik yustiru dia mengeluarkan memunculkan kalimat-kalimat itu an khobtin dari kacaunya pikiran fi akli kekacauan dalam pikiran wa taswisin ya padha ae gangguan fi khayali dalam imajinasina liqillati ihatatihi bimakna kalamin qara'a sam'ah karena sedikitnya kemampuan dia menguasai bimakna kalamin maknane kalimat qara'a sam'ahu yang mengetok telinganya wa hadza huwal aksar. Jadi krungu rapatek kena diucapne ya ora karu-karuan ora ana ujung jluntrunge. Padha karo khutbah seanyaran ngalor ngidul ngetan ngulon. Saudara-saudara, i'lamu annani khatibun wa annakum wa anmun. Wa imma bisa jadi antakuna yen to ana apa kalimat-kalimat mau iku mafhumatan lahu dipahami oleh sing ngucap walakinnahu la yaktir ala tafhimiha tapi dia tidak mampu memahamkan kalimat itu wa iradiya dan tidak mampu memaparkan kalimat itu memaparkan pada orang lain menyajikan mempresentasikan bi ibaratin tadullu ala dhamiri dengan ungkapan yang bisa menunjukkan intinya, isinya. Kenapa? Liqillati mumarasati al-ilma. Karena sedikitnya dia menguasai ilmu. Bagaimana mengungkap, bagaimana menyusun kalimat yang sistematis, bagaimana memilih kata yang bisa dipahami orang awam. Nggak punya pengalaman di sana, nggak punya mumarasah. Apa? Nggak punya manhaj. Jadi orang awam ngipi rumangsa krungu apa dia paham tapi nggak iso memahamkan. Ini ono jenis satohat yang kedua yang ngono kuwi. Wa adami ta'allumihi dan dia nggak belajar thariqat ta'bir cara mengungkapkan anil ma'ani mengungkapkan tentang makna-makna bil alfad ar-rasiqah dengan lafat-lafat yang tersusun rapi, sistematis. Orang duwe enggak pengalaman nahwu sorope, ilmu khote ya ora tau muhadharah, orang ngerti mantek, walimate kewaco. Wala faidata li hadzal jinsi minal kalam. Nah, kalimat sejenis begini ini ra enek nane wong dianggap ngalor ngidul ngitan ngulon nggih Mbah ngono ae. Sampun Mbah. Illa hanya saja annahu yusawisu qulub itu hanya mengkacau mengganggu hati. Bayut hisul ukul gawe bingung akal pikiran wa yuhayyirul adhan ya tegese gawe bingung pira-pira pikiran. Au yuhmalu ala an yufhama minha ma'anin ma'uridat biha ayuhmanu atau digawa dipahami ala an yufhama yen to dipahami minha dari kalimat-kalimat mau di apa sing dipahami ma'anin makna-makna ma'uridat biha yang sebetulnya makna-makna itu tidak dimaksudkan. Jadi lek ana wong ngono wong ini tambah maksudnya sekalipun itu sebetulnya makna lain. Wa yakunu fahmu kulli wahidin ala muqtada hawa. Kalau ternyata bisa dimaknai multi tafsir, dimaknai ngene kene, tafsir ngene kene, tafsir ngene kene,
Berarti apa? Wa yakunu ono fahmu kulli wahidin, pemahaman setiap orang iku ala muqtada hawa, sesuai nuruti hawa nafsune wa tabihi lan yategesi nafsune. Wa qala sallallahu alaihi wasallam waqad qala ma haddatsa ahadukum qauman bi haditsin la yafhamunahu illa kana fitnatan alaihim. Tidaklah menceritakan seorang dari kamu kauman kepada kaum bi haditsin dengan suatu cerita hadis la yafhamunahu, yang mana kaum itu tidak bisa memahaminya. Ngono lho, mestinya kan khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi iki keduwuren. Apa akhirnya? Illa kejaba kana, jadilah kalimat yang tidak dipahami kaum, jadi iku fitnatan, menjadi fitnah alaihim, atas mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimun nas bima ya'rifun. Kalimu ngomong-ngono sira kabeh anasa masyarakat, umat manusia umum, bima ya'rifun, dengan bahasa yang mereka mengerti. Wada'u, tinggalkan olehmu ma kalimat-kalimat yungkirun, yang akan mereka tentang. Zaman senajan yo bener, sekiranya malah jadi perkara, mending ora usah ucapnya. Aturidun an yukadzaballah, apa kamu ingin Allah didustakan, wa rasul didustakan hanya karena salah paham. Wa hadza fi ma yafhamu sahibuhu wa la yablughuhu aqlul mustami'. Ingin iki Mas, dawuh Nabi ku tentang kalimat-kalimat yang mana orang itu memahami, tapi akalnya si mustami'in enggak teko, enggak nyambung, enggak nyampe. Jadi kita dapat kalimat, kita paham, tapi mustami' belum mampu memahami, itu aja enggak boleh disampaikan. Apalagi si pengucapnya yo gak paham pisan, ya tambah nemen. Fakaifa terus ya apa fima, mengenai kalimat-kalimat la yafhamu qailu, yang mana pengucapnya pun tidak paham. Fa in kana yafhamul qail tunal mustami' fala halu dzikru. Fa in kana lamun on iku yafhamu paham hu ing kalimat sopal qail, si yang mengucap, tunal mustami' bukan paham yang mendengar, itu saja fala halu dzikru, enggak halal diceritakan, apalagi enggak paham luru-luru nih, kok ilera paham, mustami'e yo ora paham. Wa qala Isa alaihi salam la tad'u al-hikmah inda ghairi ahliha. Jangan kalian menyampaikan ilmu hikmah kepada orang yang belum ahlinya, belum layak menerima. Bayi ojo didulang sambel, ngono lho. Engko Hamim nang TPQ kono cerita ngene lho carane jimat malam pertama ini. Aduh. Bayi umur 28. Aduh salim. Piye sing nyampekne ya ora paham. Sing ngrungokne ya ora paham. Nipui. Jadi, ilmu hikmah jangan disampaikan pada orang yang belum layak menerima, fatadzlimuha, sehingga kalian mendolimi hikmah itu. Tapi wala tamna'uha ahlaha, jangan kau halangi kalimat hikmah itu dari orang yang memang sudah layak menerima. Jadi yang sudah layak menerima wa ono, sing durung layak ojo fatadzlimuhum. Kalau mereka sudah layak menerima ramoweh nih, berarti kamu mendolimi mereka. Jadi lek Hamim takon, ya itu pun dicarani persiapan malam pertama, ojo mau jawab. Itu durung layak menerima, durung paham. Lapo gitu. Sik murahek kan. Boleh sik murahek. Lek gone Tamam Hasan Rou itu takon jawaban. Wis ngerti, akale wis nyanda. Kunu
kat tabib ar-rafiq, jadilah kamu bagaikan dokter yang menyayangi pasiennya. Ya da'ud dawa fi maudhi'idda, dia meletakkan obat di tempat adanya penyakit itu. Wa fi lafdhin akhar man wada'al hikmah fi ghairi ahliha jahila, barang siapa menaruh ilmu hikmah pada orang yang bukan ahlinya, maka dia jadi bodoh. Mestinya kan the right man in the right place. Paman mana'aha alaha, tapi suali barang siapa menghalangi hikmah dari orang yang sudah layak menerima dolama, ya dia dolim. Innalil hikmati haqqon, hikmah itu ada haknya untuk disampaikan. Wa innalaha ahlan, dan ada orang-orang yang layak menerimanya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka masing-masing orang berikan sesuai dengan haknya. Wa amat tomat, wis me padha ae tomat karo satohat, pokoke kalimat-kalimat fling ngono kuwi. Al-Fatihah. Kayak kalimat nafsiri Quran sauwenake dhewe. Jadi kadang tomat ini ngono-ngono sebagian orang Syiah apa Ar-Rahman alamal, terus apa nih? Khalaqal insan wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu aslinya wan najm itu tanaman-tanaman yang enggak berbatang. Kalau syajar itu tanaman yang ada batang keras, pohon-pohon dengan batang pohon keras. Nah, wan najmu goyong-goyong kerokot, sukat-sukat di wan najmu wasyajaru yasjudan. Tapi terus oleh mereka ada wan najmu itu siapa? Imam Hasan, terus syajaru Imam Husain, macam-macam tafsiri itu kondi. Terus yang sekarang itu di Malang ada tokohnya. Watini wa zaitun waturi sin. Jadi kalau kita buah tin ya buah tin, wa zaitun juga buah zaitun, nggak perlu dikemana-manakan. Tapi terus nggak usah tak sebut atau watin wa zaitun apa tin Imam Hasan, wa zaitun Imam Husain. Ini gitu tomat nih. Penafsiran yang ngelantur sakarepe, nggak ada ujungnya, nggak ada apa. Beda lagi dengan kalimat-kalimat isyariah. Orang terinspirasi dari isyarat Quran, bukan menafsiri Quran. Kalau inspirasi boleh saja. Contoh itu tentang watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, takwim itu masdar dari qawwama yuqawwimu takwim. Proses membuat manusia itu menjadi qawim, menjadi normal, baik, sempurna. Nah, proses menuju qawim itu takwim, qawwama yuqawwimu takwim. Quran memberi pelajaran kepada kita, kalau kita ingin mempunyai kader generasi yang bagus-bagus, maka tirulah seperti Quran, mulai dari watini wa zaitun. Tin itu apa? Zaituna. Tin itu buah yang nutrisinya sangat bagus. Untuk akal, untuk perkembangan otak, macam-macam. Itu diwakili dengan buah tin. Wa zaitun itu minyaknya sangat berkualitas. Jadi kalau konsumsi zaitun cukup, maka kulit menjadi baik, fisik menjadi baik. Ini gitu. Jadi dengan tin dan zaitun itu harapannya si manusia itu akalnya, mentalnya bagus sekali karena nutrisinya cukup, fisiknya juga ganteng, sempurna, kulitnya juga baik. Itu menuju
fi ahsani takwim. Jadi gizi itu perlu, kesehatan perlu, makanan vitamin macam-macam juga perlu. Watini wa zaitun. Waturi sinin lalu menyebut tentang Tur, Gunung Tur sini. Apa? Alam pegunungan itu masih bersih, nggak ada polusi dan segala macamnya, ya kan? Untuk menuju ahsani takwim, maka semuanya negara, pemerintah, masyarakat harus peduli mengurangi polusi. Hidup harus di alam sehat dengan udara yang sehat, kayak sehatnya pegunungan, alam pegunungan. Waturi sinin ngono kuwi. Sulit kita itu memproses fi ahsani takwim, tapi banyak polusi, racun, macam-macam, akhirnya loro-loron. Pinter tapi loro-loron, sehat tapi goblok. Itu yang kayak begitu itu nggak termasuk tomat. Itu memang inspirasi yang dipahami, ditangkap dari ayat itu dan bukan menafsiri. Wahadal baladil amin, stabilitas keamanan, negeri yang aman, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, nggak ada perpecahan, itu juga faktor penting dalam mensukseskan mencetak generasi fi ahsani takwim. Nggak mungkin kita itu mendidik anak bangsa akhirnya bagus-bagus sementara suasananya perang saudara. Penting banget wahadal baladil amin. Nah, barulah sudah dipersiapkan semua, sudah gizi oke, suasana oke, stabilitas politik, ekonomi, keamanan juga oke. Baru program pendidikan jalan. Mulai TK, sadurunge TK, penambahan gizi, terus berproses laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Itu pelajaran yang kita petik dari watini dan zaitun. Moro-moro watini Sidina Hasan, wa zaitun Sidina iku piye? Nyantolne niku lho piye? Kon jenenge ya tomat.